Militer Amerika terus berusaha melumpuhkan Iran saat konflik memasuki minggu kelima. Operasi Epic Fury diklaim telah berhasil menyerang Iran di udara dan laut. Perang Timur Tengah memasuki minggu kelima. Centcom Amerika Serikat mengklaim memiliki kemajuan yang tak terbantahkan dalam menghilangkan kemampuan Iran. Amerika terus menyerang Iran di udara, laut, bahkan luar angkasa. Operasi Epic Fury diklaim telah mengurangi kemampuan Iran untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Militer Amerika Serikat tak lagi melihat angkatan laut Iran berlayar dan pesawat Iran terbang. Terbukti dari sistem pertahanan udara dan rudal Iran sebagian besar telah hancur. Amerika mengoperasikan pertahanan udara aktif paling canggih dengan tujuan untuk mencegat serangan rudal dan pesawat tak berawak. Polisi Israel membubarkan pengunjuk rasa. Aksi protes terjadi setelah parlemen Israel mengesahkan undang-undang hukuman mati bagi warga Palestina. Aparat kepolisian Israel menggunakan meriam air untuk membubarkan massa di Yerusalem. Bahkan sejumlah pendemo terluka akibat pembubaran paksa polisi Israel. Para pengunjuk rasa turun ke jalan untuk menolak undang-undang baru yang dianggap diskriminatif dan tidak manusiawi, serta mengecam keputusan parlemen Israel yang dinilai tidak adil. Situasi perang yang semakin memanas memicu pengungsi massal warga Iran akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Ribuan kendaraan memenuhi jalan tol utama Teheran hingga menyebabkan kemacetan parah. Hal ini terjadi saat warga Iran berbondong-bondong mengungsi akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Warga terpaksa meninggalkan rumah untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Diketahui warga Iran mencari pelindungan di daerah pedesaan hingga menyeberangi perbatasan. Selain keamanan, tekanan ekonomi yang berat memicu warga meninggalkan kota. لكن تدفق المغادرين أكبر من السيطرة ووفق شهود عيان قالوا. Sementara itu, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan operasi serangan ke Iran akan selesai dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Amerika Serikat juga memastikan tujuan utama operasi ini adalah menghancurkan nuklir Iran. One goal, they will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons, but we're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job, but we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges, got a couple of nice bridges in mind, but if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. They have no Navy. They have no military. They have no Air Force. They have no telecommunications. They have no anti-aircraft systems. They have no leaders. You know, their leaders are all gone. That's why we have regime change. We have nice new leaders. Peter? Ya, jelang perang darat, kapal induk Amerika USS George Bush bertolak ke Timur Tengah. Kapal induk ini bertolak dari pangkalan Angkatan Laut Norfolk, Virginia, menjadi kapal induk ketiga yang dikerahkan Amerika ke Timur Tengah. Kapal induk beserta gugus tempurnya ini bergabung dengan kapal induk USS Abraham Lincoln dan USS Gerald Ford. Selain 3 kapal induk, Amerika mengerahkan personel pasukan operasi khusus untuk perang darat dengan Iran. Serangan rudal Iran menghantam wilayah tengah Israel. Serangan tersebut menyebabkan sedikitnya 14 orang terluka serta kerusakan di sejumlah titik. Iran kembali melancarkan gelombang serangan rudal di wilayah tengah Israel.
Militer Israel mengonfirmasi adanya peluncuran rudal dari Iran dengan sirine peringatan serangan udara berbunyi di wilayah Tel Aviv dan sekitarnya. Layanan medis Israel melaporkan sedikitnya 14 orang terluka, termasuk seorang anak perempuan yang mengalami luka serius akibat serpihan ledakan. 2 korban mengalami luka sedang, sementara 11 korban lainnya mengalami luka ringan. Serangan ini juga mengakibatkan kerusakan setelah pecahan rudal klaster jatuh di beberapa lokasi, termasuk Bnei Barak dan Petah Tikva yang memicu kebakaran serta merusak sejumlah rumah dan kendaraan. Militer Israel menyatakan ini merupakan peluncuran rudal pertama dari Iran dalam hampir 20 jam terakhir. Sirine peringatan pun kembali diaktifkan dan mencakup wilayah utara dan tengah Israel. Ledakan terdengar di sejumlah area saat sistem pertahanan udara berupaya menangkal rudal yang masuk. Amerika sudah mengumumkan telah mengirimkan ribuan prajurit untuk perang darat ke Iran. Perang darat di Iran bukan pilihan yang baik karena kondisi geografi Iran bisa menjadi jebakan mematikan bagi Amerika. Harian media cetak Tehran Times menampilkan headlines "Welcome to Hell" atau "Selamat datang di neraka". Pesan ancaman tertulis di Tehran Times, pasukan Amerika yang menginjakkan kaki di Iran akan kembali dalam peti mati. Dikutip dari The New York Times, sedikitnya 10.000 pasukan Amerika dikerahkan ke Timur Tengah. Perang darat di Iran bisa sangat mematikan. Luas Iran lebih besar dari Irak, Suriah, dan Afghanistan. Bahkan lebih luas jika ketiganya digabungkan. Luas Iran 3,5 kali luas Irak dengan populasi lebih besar dan kondisi geografis pegunungan serta gurun. Iran dipagari pegunungan. Di sisi barat pegunungan Zagros membentang sepanjang 1.500 km. Sementara di sisi utara dipagari pegunungan Alborz. Di sisi timur terdapat gurun yang luas dengan suhu ekstrim yakni Daste Kafir serta Daste Lut. Di tengah juga tersebar banyak dataran tinggi. 960.000 pasukan aktif terlatih Iran siap menyambut invasi ribuan prajurit Amerika untuk perang darat. Di mana 150.000 prajurit Garda Revolusi Iran terlatih untuk perang gerilya melawan serangan asing di medan tempur Iran. Sekitar 15.000 hingga 30.000 di antara Garda Revolusi Iran merupakan pasukan elit Quds yang bertanggung jawab atas operasi di luar negeri.